Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang teori aplikasi dan terminologi graf ya. Ini masih pengenalan saja gitu ya, pengenalan saja tentang graf ya, untuk pertemuan 11. Kemudian pengenalan ini sebenarnya pertemuan 11 ini teori aplikasi dan terminologi graf ini sudah dibahas secara detail di mata kuliah, seingat saya struktur data ya, gitu ya, struktur data sama logika algoritma gitu ya. Jadi contoh aplikasinya ya gitu ya. Makanya di sini di slide kita ini tidak terlalu detail membahasnya, karena di sana sudah pernah didapatkan di mata kuliah struktur data dan logika algoritma. Ini poin-poinnya saja. Kita mereview lah, mengulang. Oke. Oke, next slide. Next slide. Next slide ya. Oke, ini definisi graf. Ini poin-poinnya saja kita bahas. Jadi kalau kita mendengar kata-kata atau istilah graf, itu intinya sebenarnya dia itu memiliki titik gitu ya. Satu lagi adalah garis. Jadi komponen cuma dua, titik dan garis saja sebenarnya. Oke, kita lihat definisinya. Graf ini digunakan untuk menggambarkan objek-objek diskrit ya, dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi atau representasi visual dari graf itu dengan menyatakan objek itu sebagai titik, noktah gitu ya, bulatan gitu ya. Sedangkan hubungan antara objek tadi dinyatakan dengan garis. Jadi definisi graf sebagai pasangan himpunan vertex sama ini garis ya, edge kalau bahasa Inggrisnya ya. Yang dalam hal ini V ini himpunan berhingga dan tidak kosong dari simpul-simpul gitu ya. Yang E ini adalah himpunan sisi ya, yang menghubungkan titik tadi, yang menghubungkan sepasang simpul. Jadi V ini apa? Ada yang menyebutnya vertex, ada yang menyebutnya node sama aja, ada yang menyebutnya titik, noktah dan bulatan dan seterusnya. Kemudian ini E ini adalah sisi atau garis. Ya mungkin contoh konkret dari penerapan graf ini adalah di misalnya peta wilayah itu kan. Itu contoh ininya, saya contoh konkretnya ya. Yang sudah yang lebih lanjutnya, tingkat advance-nya lah. Ada teorinya itu ya. Oke, kita lanjut. Ini masih pengenalan saja. Seperti yang dijelaskan tadi. Jadi simpul ini bisa dinomori pada graf dapat dinomori dengan huruf gitu ya. Bilang asli atau keduanya. Di sini contoh misalnya simpul ini titik ya. Ada nomor 1, 2, 3, 4 gitu ya. Sedangkan sisi yang menghubungkan simpul satu dengan yang lainnya dinyatakan dengan pasangan VI, VJ atau E1, E2. Jadi ketika kita misalnya ini 1 ke 2 boleh kita menyatakan, atau 2 ke 1 boleh kita menyatakan dalam kurung 1,2, atau boleh juga menggunakan E1, E2, E3 dan seterusnya. Ini contoh graf ya. Jadi ada dari graf yang sederhana, ini graf sederhana seperti ini, graf ganda. Kenapa dikatakan ganda? Karena untuk menuju 1 ke 3 ini ada dua. Bisa lewat E3, bisa lewat E4 gitu ya. Dan graf semu ini ada
cincin ya, ada cincin di sini, makanya dia disebut graf semu. Oke, kemudian jenis-jenis graf ini poinnya aja saya jelaskan. Ada simple graph, graf sederhana, berarti dia tidak mengandung cincin tadi atau gelang tadi maupun sisi ganda ya. Graf tak sederhana berarti dia mengandung sisi ganda atau cincin tadi. Nah, graf sederhana ada dua macam graf tidak sederhana, itu ada graf ganda tadi, multigraf kata lainnya yang tidak mengandung sisi ganda. Ada graf semu ya, graf yang mengandung cincin tadi. Berdasarkan jumlah simpul pada graf digolongkan menjadi dua jenis. Graf berhingga berarti sih simpul berhingga itu bisa dihitung ya simpulnya. Yang jumlah simpulnya berhingga bisa dihitung, tak terhingga berarti dia tidak bisa dihitung ya. Kemudian berdasarkan arah nanti ada graf tak berarah, kemudian nanti ada graf berarah. Biasanya nanti ada panah ya, ada panah di ujungnya. Jadi ini cuma teori-teori saja, karena sudah pernah dibahas lebih detail di mata kuliah tadi ya, struktur data gitu ya. Kemudian contoh terapan graf rangkaian satu ada di sini, ada rangkaian listrik menyatakan arus yang masuk dan keluar setiap simpul ya. Kemudian ada isomer senyawa kimia, ada transaksi secara bersamaan ya pada basis data terpusat. Kemudian ada untuk pengujian program. Kemudian ada pada teori otomata, kemudian ada turnamen round robin ya. Kemudian ini masih istilah lagi, istilah terminologi graf. Ada yang namanya ketetanggaan. Ketetanggaan itu adalah dua buah simpul dikatakan bertetangga bila kedua terhubung langsung ya. Jadi ada garis maksudnya ya, yang menghubungkan dua titik itu. Kemudian bersisian, untuk sembarang sisi dikatakan bersisian dengan simpul VJ gitu ya. Kemudian bersisian dengan simpul VK. Kalau misalnya anggaplah misalnya ada V1, V2 dihubungkan oleh garis, ya berarti bersisian dengan V1 dan V2, kira-kira seperti itu. Kemudian simpul terpencil, dia tidak mempunyai sisi yang bersisian ya, atau tidak ada satu pun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Graf kosong, dia garisnya kosong gitu ya. Kalau vertexnya tidak boleh kosong, sedangkan boleh kosong. Derajat itu pengertiannya adalah jumlah sisi yang bersisian atau yang menghubungkan ke vertex itu gitu ya. Ya kalau misalnya ini mana tadi ya? Ini sekedar ini saja. Nah, jadi misalnya kalau yang ini derajatnya ya, yang dua ini, vertex dua ini derajatnya adalah berapa sisi yang menuju ke sini? Ternyata dua, berarti dia derajatnya dua. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian ini masih istilah-istilah. Lintasan juga sudah di struktur data. Kalau modulnya slide-nya nggak ada perubahan ya gitu ya. Karena dulu saya pernah ngajar lebih detail tentang graf ini. Lintasan itu pengertiannya adalah simpul-simpul dalam lintasan dari simpul-simpul dalam G adalah rangkaian sisi-sisi yang menghubungkan dari simpul awal hingga simpul akhir. Jadi ke sisi-sisinya ya gitu ya. Jadi himpunan sisi-sisinya itu. Ini ada macam-macam lintasan, ada yang sederhana dengan semua sisi yang dilihat hanya satu kali. Kemudian lintasan elementer gitu ya. Adalah lintasan dengan semua simpul yang dilihat hanya muncul satu kali kecuali mungkin simpul pertama dan simpul terakhir. Ada lintasan tertutup, lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama.
Lintasan terbuka adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang tidak sama. Kemudian ada siklus atau cycle atau sirkuit gitu ya. Ini kan lagi tren nih. Sirkuit itu ya sebenarnya istilah dalam graf ya lintasan elementer dengan simpul pertama sama dengan simpul yang terakhir. Jadi dia balik lagi ke situ, ke simpul awal. Kemudian kalau terhubung dua buah simpul V1 dan V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan ya dari V1 ke V2. Kemudian pohon atau tree adalah graf terhubung yang tidak mempunyai sirkuit. Nanti pohon ini yang akan kita bahas lebih detail ya. Gitu ya. Kemudian ada subgraf. Namanya subgraf kan berarti kan bagian dari graf lah gitu ya. Kemudian ada komplement subgraf. Jadi subgraf itu adalah suatu graf yang merupakan bagian dari graf yang lain. Sedangkan komplementnya adalah kebalikan dari graf yang lain. Kemudian ada spanning subgraf adalah suatu graf bagian yang memuat semua simpul graf asal. Nanti mungkin pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas lebih detail. Ini masih terminologi saja. Graf berbobot berarti ada nilainya ya. Jadi adalah graf yang setiap sisi diberi sebuah harga. Bobot pada setiap sisi dapat menyatakan bisa jarak antara dua kota, bisa biaya perjalanan, waktu tempuh, dan ongkos produksi dan seterusnya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini ya, karena ini masih mereview ulang saja yang pernah kita pelajari sebelumnya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.